Teman-teman, apa kabar? Baik ya. Hari ini Goshen agak berbeda kesaksiannya ya. Jadi saya mau ngobrol-ngobrol dengan sahabat Goshen, pria ganteng yang bertato di sebelah kanan saya, namanya Giovanni Rumengan ya, ayah dari satu orang putra, Maxi yang ganteng. Dan Gio sudah berada bersama-sama dengan kami di Goshen selama berapa tahun sih, yuk? Lupa aku. 2016 ya? 15 ya? 2015 ya. Jadi dari tahun 2015 Gio sudah bersama-sama dengan kami di Goshen. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya. Jadi ini kesaksiannya Gio, teman-teman bisa dengerin tentang kesaksiannya Gio. Hai Gio. Santai ya, santai, jangan kayak mau dihakimin ya. Yuk, kan kamu udah di Goshen dari tahun 2015 ya. Apa namanya, kita mungkin semua pengen tahu ya latar belakangnya kamu gitu ya, maksudnya apa namanya, masa lalunya kamu lahir dari, kamu orang apa sih, Manado ya? Oh oke. Berapa bersaudara yo? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Kamu nomor 2. Nomor 2. Oh oke. Kamu terlibat dengan narko tuh dari dengan ya obat-obatan terlarang itu dari usia berapa sampai, maksudnya mulainya tuh dari mana sih kok kamu bisa gitu terlibat dengan apa obat-obatan terlarang? Ya kalau setelah malam itu kan ya diurut-urut lagi, ya dari kecil itu papa keras sama Gio, jadi salah sedikit main pukul, jadi ada kepahitan lah. Jadi dari mulai SD udah mulai ngerokok, terus SMP mulai alkohol, SMA alkoholik, terus kuliah ke Jakarta. Oh tadinya di Manado ya, peristiwa itu di Manado ya? Ke Jakarta, kenal lah segala macam ganja lah, ya semuanya deh kenalnya di Jakarta dari teman-teman kuliah. Dari pergaulan berarti? Pergaulan. Okay. Dan mungkin karena ya itu nyari sesuatu yang bisa ngisi kekosongan, entah apa kosong. Ya, tapi ya memang seperti itu gitu. Terus sampai akhirnya ya semuanya dia coba gitu. Ya, sampai akhirnya tahun 95 kenal yang namanya Putau. Oh berarti kamu lama juga ya, dari SD, SMP, maksudnya dengan alkohol, kemudian mulai dengan obat-obatan ya. Terus akhirnya tahun 95 kenalan sama Putau. Ya. Oh bahagia sekali Putau kenalan sama kamu kayaknya. Kenal sama Putau 95, nah udah hidupnya itu ya untuk Putau itu. Semuanya ya nggak ada yang penting Kecuali Putau. Sampai akhirnya ya papa capek, mungkin ya orang tua capek ngadepin, dikasih kerjaan di sini, kasih kerjaan sana, nggak ada yang beres, tetap aja nyari Putau terus, ya mau sampai OD sampai apa, tetap aja balik lagi sampai pernah dibawa ke apa tempat retret, sempat didoain gitu, mungkin awalnya ketemu Tuhan ngasih tahunya itu di Cipanas gitu lah, di Cikanere. Jadi lagi doa itu mereka bilang doa malam itu adorasi, terus seperti ada apa sosok yang datang gitu,
cuma entah siapa gitu. Dan dari sakau besoknya sembuh. Nah, itu yang ajaibnya gitu. Setelah sembuh pulang dari sana retret, pakai lagi. Nggak ngaruh ternyata itu retreat ya. Berulang-ulang seperti itu. Sampai akhirnya nikah, disuruh nikah, pindah agama karena Kamu jadi menikahnya secara muslim? secara muslim. Oke. Jadi kan dekat sama. Heran kenapa pokoknya ketemu cewek muslim aja berapa kali. Sampai akhirnya yang terakhir ini dilihat kayaknya cocok, udah nikah aja, pindah agama. Sempet bener lah setahun 2 tahun gitu. Terus kerja, dikasih kerjaan bengkel, kamu minuman lagi. Buka dari situ, dari minuman, ketemu temen lama yang belanja, ketemu Mulai lagi temen Yang etek. yang etek tapi belum make. Nah terus ketemu dunia tato. Nah itu baru datang yang nato itu dulu pernah make bareng pas kuliah. Udah mulai dari situ mulai lagi ketemu tuh tahun berapa itu lupa. Terus itu berjalan seperti itu, keluarga ya berantakan, cerai. Terus singkat cerita 2013 ketangkep. Mungkin ya rencana. Jadi kamu panjang juga ya dari 95 sampai dengan tahun 2013. 2003 itu nikah. 2003 nikah. Nggak, maksudnya yang ketangkep polisi itu 2013. 2013. Lumayan jauh ya. 2003 nikah, 2006 pakai lagi, 2013 ketangkep. Ya. 2013 ketangkep, ya rencana Tuhan nggak tahu gimana. Yaitu karena ya istilahnya dicepuin barang bukan barang Gio, tapi kena Gio penjara. Dia punya dendam nih sama yang nipuin ini, nah dia masuk juga. Cuma di penjara itu yang kepikiran itu anak. Maksi. Terus ada dorongan untuk doain, tapi doainnya nggak ada ingin ke masjid atau gimana, melangkahnya ke gereja. Kamu waktu di dalam penjara justru bukan ke masjid, karena kamu waktu itu masih muslim ya. Jadi kamu bukan ke masjid, tapi justru kamu melangkahnya itu ke gereja. Ya. Gereja. Ya cuma sekedar hadir aja gitu. Hadir, duduk paling belakang, orang nyanyi latar belakang Katolik kan. Aku kan. Terus jadi duduk aja di belakang itu. Udah gitu pulang dapat berkat. Mantap, makan siang aman. Jadi akhirnya terus gitu ke gereja. Sampai akhirnya satu saat mulai mau buka Alkitab. Buka Alkitab, sekedar baca aja. Terus ada dorongan suruh lepas pengampunan untuk orang yang masukin kamu, cepuin kamu. Dia samperin orangnya, salaman, udah kita udah nggak ada apa-apa. Gue nggak marah sama lu, ini memang jalannya, kita harus lewat sini, udah. Habis itu semuanya tuh lebih enak gitu jalan.
nggak ada kepikiran bagaimana ya udah jalanin aja. Dan ya mungkin pemeliharaan Tuhan ya, nggak pernah susah, walaupun dikunjungi jarang atau apa, tapi ada aja. Nah, sampai NATO pun Gio di dalam NATO, jadi ada aja gitu yang supply entah tinta entah apa, dari P2U sampai kamu di dalam masih itu nggak? Maksudnya nyabu atau efek gitu? Pas awal di Jambe susah, narkoba susah. Oh, okay. Ada juga antimo kan males kita biasa pakai Antimo tapi mabok. Biasa pakai putar, tiba-tiba tawarin mabok antimo. Ada pun karena dekat sama formen kan ngatoin, ada pun ya dapet sabu juga ya begitulah, gedean bongnya daripada sabunya. Jadi singkat cerita kehidupan di dalam itu dia ngejalaninnya enak-enak aja, nggak ada masalah sama sekali gitu. Sampai akhirnya mungkin Tuhan bilang, tuh keenakan nih di Jambe, coba tes, pindahin ke Tangerang Lama. Dioper lah Tangerang Lama, ya udah ikutin aja. Sampai di Tangerang Lama ternyata perjalanannya rock and roll. Oh. Ya, jadi kita baru masuk Mapenaling, udah disambut sama ganja, sama sabu. Makin seneng dong lo. Make lagi, turun ke blok di TL itu blok penampungan B3, dibilangnya penampungan buaya, penampungan paling gede. Nah kamu saya potong aja biar bisa lebih cepat. Jadi waktu kamu di TL, kamu masih tetap dengan profesi sama NATO gitu masih ya, tapi tetap juga dengan perjalanan histori pemakaian ETEP, sabu, atau NATO terus dibayarnya sama itu? Ya ETEP udah nggak ada. Oh ETEP udah nggak ada. Untungnya udah nggak ada ya. Pas ya mungkin rencana Tuhan ya dia masuk penjara itu ETEP udah nggak ada. Nah titik baliknya kamu artinya gini. Kenapa kamu maksudnya gini, ngalamin Tuhannya tuh kamu gimana sih, ketemu Tuhannya tuh kamu gimana waktu ada di penjara? Pas abis Tuhan datang temuin kamu dan kamu respon itu gimana? Enggak, di TL pun ke gereja. Oh tetap ke gereja kamu? Ke gereja ya. Make juga iya? Oh, ke gereja iya, nyabu iya? Ya. Tuh, dengar ke gereja iya, nyabu iya. Hati-hati buat yang ke gereja iya, nyabu iya. Sampai satu saat habis natoin, biasa kalau habis natoin kan pasti nyabu. Oke. Lagi kenceng, tiba-tiba ada suara, buka Alkitabmu. Nah ini kenapa? Nggak bener nih. Nggak bener nih. Saya suruh buka Alkitab, ya kan lagi kenceng. Udah dicuekin kalau hari pertama. Hari kedua malam suara itu ada lagi, buka Alkitabmu. Masih dia cuekin, ini kasihan. Sampai akhirnya hari ketiga suara itu ada lagi, buka Alkitabmu. Dia selalu nangis nih kalau inget momen ini ya. Semangat. Terus dia ambil Alkitab, dia buka, langsung di Galatia 3 ayat 3 dan 4. Apakah kau Adakah kamu sebodoh itu? Kamu sudah memulainya dalam roh, masa akan kamu mau
mati di dalam daging. Sia-siakah apa yang kamu alami sebanyak itu, kira-kira gitu kan. Itu apa, kena banget gitu. Kok ngomong nih, apa kok seperti ini gitu. Terus dia nangis saja itu, malam itu dia nangis. Terus apa, dia buat komitmen, sudah cukup gitu. Hidup yang kayak gini cukup, dia mau jadi apa, mau berubah. Ada enggak apa, Tuhan udah sayang banget gitu sama dia. Sebelum dia ambil komitmen itu ya sempat kayak ada flashback gitu, kasih lihat lu nih OD, dia kecelakaan, apa itu nggak mati itu karena Tuhan sayang. Ini lu nggak mati, dulu kan dia nganggapnya belum mati ya karena belum ajal, nggak ada matinya. Tapi setelah itu dia ambil apa, komitmen Tuhan sayang banget. Dia ambil keputusan udah, dia tinggalin, dia berhenti ngerokok, dia berhenti ngopi, dia berhenti narkoba, dia ke gereja setiap hari, ikut apa, komunitas, komsel, semua doa apa dia ikutin. Oke. Berarti kamu waktu ada, kamu ingat nggak itu tahun berapa ya? Titik baliknya kamu itu tahun berapa ya? 2014 ya. Ya. Jadi teman-teman waktu 2014 Gio ngalamin Tuhan ya di lapas ya. Dia ambil satu beberapa bulan sebelum Gio bebas, dia ambil komitmen sungguh-sungguh. Dia berhenti rokok, dia yang pertama mungkin narkoba, dia berhenti rokok, ngopi juga ya. Jadi dia betul-betul mengambil satu komitmen yang dia minta sama Tuhan untuk dia tetap bertahan dalam komitmen itu. Dan bersyukur kepada Tuhan, teman-teman, akhirnya Tuhan izinkan Gio keluar ya dari lapas pemuda Tangerang, dan Tuhan izinkan juga Gio bertemu dengan Goshen dan berada dengan Goshen dari tahun 2015. Nah, kita mau dengar lagi ceritanya sesudah Gio ada dalam Goshen, kemudian Tuhan mulai melakukan, kami ngalamin, kami tahu banget apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya Gio ya. Bagaimana Tuhan pelihara dia dengan sempurna, teman-teman ya. Tuhan pelihara dia dengan sempurna. Ada komitmen waktu itu dia puasa berapa hari yuk? 7 hari terus kamu dapat motor ya? Yang beberapa hari dapat motor tuh. Nah, puasanya sih awalnya cuma kan pas pulang nggak punya kerjaan. Iya, pokoknya dia pas pulang nggak punya kerjaan ya. Nggak punya ini. Nggak punya apa-apa waktu pulang. Punya anak, punya harus tanggungan. Tanggung jawab. Karena dia ambil keputusan aku mau puasa. Awalnya dia doa bilang Tuhan, dia mau puasa. Makan sehari sekali. Cuma ada Tuhan bilang gak usah seperti itu, kamu jangan makan daging. Nah mulai dari situ dia nggak makan daging. Seminggu dia nggak makan daging ya itu. Seminggu dia puasa, dia dapat motor. Nah akhirnya dari motor itulah Gio bisa melayani, kemudian bisa juga nge-grab ya Yo ya. Udah mulai belum waktu itu nge-grab? Belum ya. Masih ikut pelayanan ya. Oke, itu berjalan sampai dengan hari ini. Cuma saya mau kasih satu pertanyaan buat Gio, dan mungkin Gio bisa kasih clue buat teman-teman ya. Nah, sepanjang pertobatan Gio dari 2014 sampai dengan hari ini ya. Kak Kaur tanya sedikit, kamu pernah kolaps sedikit nggak gitu? Maksudnya artinya kembali lagi ke rokok, atau mungkin kembali lagi ke narkoba, kembali lagi ke kehidupan yang lama. Ngalamin itu nggak dari 2014 sampai dengan 2020
Berarti udah 6 tahun ya pertobatan kamu ya. Nah, sepanjang pertobatan kamu, di luar mungkin dari hal-hal yang lain, apakah kamu pernah jatuh kembali kepada titik yang sama waktu sebelum kamu ketemu Tuhan? Artinya kembali ke narkoba, kembali ke dunia yang lama. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah ngalamin itu? Pernah. Tapi bangkit lagi? Ya, karena langsung tegur, Oke. langsung kecelakaan. Oh, yang waktu itu kamu kecelakaan ya gitu. Oh, jadi kamu pernah ngalamin, maksudnya sampai sesuatu yang nggak enak terjadi dalam hidup kamu gitu ya. Kamu ngalamin itu dan Tuhan tegur dengan kecelakaan yang waktu itu ya. Nah, sampai sesudah kecelakaan waktu itu, sesudah Tuhan tegur, apakah ada lagi kamu ngalamin hal yang sama? Enggak, sampai dengan hari ini. Jadi kembali kepada track, kembali kepada komitmen awal. Haleluya. Sekarang tetap bekerja, amin. Tetap semangat bekerja ya. Oke, Gio, terima kasih teman-teman. Saya cuma mau bilang begini, dalam kehidupan Gio ya, dalam kehidupan Gio ada kalanya ada jatuh, ada bangun. Tapi waktu dia pernah mengalami kepleset sedikit, mungkin istilahnya Gio ya, kepleset sedikit, firman Tuhan bilang bahwa waktu dia jatuh, kita nggak akan sampai tergeletak, dan Tuhan angkat dia. Dan hari ini kami bersyukur kepada Tuhan bahwa dia tetap bertahan di dalam setiap komitmen yang dia alami. Bukan gak ada godaan loh, ada godaan ya, tapi dia tetap bertahan di dalam setiap komitmen yang dia alami. Kami berdoa, saya dengan Gio, kami dari Goshen berdoa kiranya apa yang Gio saksikan, ada banyak sebenarnya teman-teman ya, cuma waktu kita nggak cukup ya. Ada banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan Gio, pengalaman-pengalaman secara rohani yang Tuhan berikan buat Gio, pekerjaan yang Tuhan berikan buat Gio. Kami cuma mau bilang begini, teman-teman tetap bertahan di dalam Tuhan, amin. Tetap bertahan di dalam Tuhan, jangan pernah mundur ya, jangan pernah kembali lagi, jangan pernah lihat lagi ke masa lalu, pandang ke depan, karena buat Tuhan yang penting adalah bukan kehidupan kita yang lama lagi, yang lama udah mati bersama-sama dengan Kristus, amin. Yang sekarang adalah yang Tuhan mau dari setiap kita, yang Tuhan lihat dari setiap kita adalah hari ini dan ke depan. Amin. Ya. Jo, kasih satu ini dong, statement buat teman-teman biar bisa tetap bertahan di dalam Tuhan, dan kita akan akhiri kesaksian hari ini. Seperti yang awal ketemu Kak Kori itu, pesannya cuma setia aja dulu. Dan kalau kita setia, Tuhan yang akan bimbing kita. Karena mau ngapain lagi sih, maksudnya tobat jangan setengah-setengah gitu. Karena dia juga udah ngelihat orang yang ngalamin Tuhan, tapi akhirnya ya itu jatuh lagi dan dia nggak mau balik lagi gitu. Dan akhirnya waktunya dia yang habis. Kalau nggak waktu dia habis, waktu Tuhan yang datang. Tetap setia, Tuhan memberkati.